Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal-soal ulangan harian yang ketiga. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama adalah bilangan berikut yang merupakan kelipatan 9 adalah. Nah, yang harus kita tahu terlebih dahulu, apa itu kelipatan? Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali dari bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah kelipatan 9, maka akan mengalihkan bilangan 9 dengan bilangan bulat positif ya. Jadi kelipatan 9 itu nanti adalah hasil kali dari bilangan 9 dikalikan dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, langsung saja ke caranya. Nah, di sini karena kelipatan 9, jadi kita mulai dari perkalian 9 dikali 1. Nah, 9 kali 1 itu hasilnya adalah 9. Kemudian 9 dikali 2 itu adalah 18. Kemudian 9 kali 3 adalah 27. Kemudian 9 kali 4 adalah 36. 9 dikali 5, 45. 9 kali 6, 54. 9 dikali 7, 63. 9 dikali 8, 72. 9 dikali 9, 81. 9 dikali 10, 90. Nah, ini adalah kelipatan dari 9 ya. Jadi kelipatan itu kan adalah hasil kali dari bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Nah, di sini adalah bilangannya adalah bilangan 9. Jadi kelipatan 9 itu adalah hasil kali dari bilangan 9 dengan bilangan bulat positif. Jadi ini ya, kelipatan 9 itu ada 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, dan 90. Nah, kita lihat di soalnya. Di soalnya itu di sini pilihannya adalah 19, 29, 36, dan 46. Jadi kita dapat hasilnya yang merupakan kelipatan dari 9 adalah 36 ya. Di sini ada 36 ya. Jadi hasilnya nomor 1 adalah 36. Baiklah, selanjutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah faktor dari 44 yaitu, nah kita harus tahu dulu faktor. Pengertian faktor adalah bilangan yang bisa habis membagi suatu bilangan. Jadi faktor itu adalah bilangan yang dapat habis membagi suatu bilangan. Nah, di sini bilangannya adalah 44. Jadi langsung saja kita ke caranya. Untuk cara yang pertama itu bisa menggunakan dengan pembagian. Jadi tadi yang ditanyakan adalah faktor dari 44 ya. Faktor dari 44. Nah, ini bisa kita cari pertama bisa dengan cara pembagian, yaitu kita harus tahu 44 ini bisa habis dibagi dengan bilangan berapa saja. Nah, di sini Ibu akan rincikan bilangan-bilangannya. Yang pertama 44 itu bisa dibagi dengan 1 ya. 44 dibagi 1 adalah 44. Kemudian 44 bisa dibagi dengan 2. 44 dibagi 2 adalah 22. Kemudian 44 juga bisa dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 11. Kemudian 44 itu bisa dibagi lagi dengan bilangan 11. 44 dibagi 11 hasilnya adalah 4. Ya, kemudian
44 itu bisa dibagi dengan 22. Hasilnya adalah 2. Kemudian satu lagi adalah 44 bisa dibagi dengan 44. Hasilnya adalah 1. Nah, ini jadi bisa kita dapatkan faktor dari 44 adalah 1, 2, 4, 11, 22, dan 44. Atau dengan cara lain, bisa lagi kita cari dengan cara perkalian ya. Lebih mudah dengan menggunakan tabel perkalian. Jadi yang kita cari tadi adalah faktor dari 44. Ini bisa kita cari dengan cara bilangan berapa dikali dengan bilangan berapa bisa menghasilkan 44. Jadi perkalian dua bilangan yang bisa menghasilkan bilangan 44. Yang pertama itu adalah 1 dikali 44 ya, hasilnya adalah 44. Kemudian 2 dikali 22. Kemudian 4 dikali 11. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat faktor dari 44 adalah ini semua. 1, 2, 4, 11, 22, dan 44. Ya, jadi ada 6 ya faktor dari 44. Jadi cara yang lebih mudah itu menggunakan tabel perkaliannya ini kalau menurut Ibu. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 4, 11, 22, dan 44. Kita lihat jawabannya. Jawabannya 1, 2, 4, 11, 22, dan 44. Jadi jawabannya adalah yang B ya untuk yang nomor 2. Selanjutnya adalah soal yang nomor 3. Soalnya adalah yang bukan merupakan bilangan prima adalah bilangan prima. Nah, di sini kita harus tahu apa arti dari bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan bulat lebih dari 1 yang hanya bisa dibagi habis oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi intinya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Nah, tadi di pilihannya adalah 2, 5, 9, dan 17 ya. Jadi kita akan mencari mana yang bukan merupakan bilangan prima. Di sini kita lihat terlebih dahulu yang 2. 2 ini faktornya adalah yang bisa menghasilkan perkalian yang kita cari dengan cara menggunakan perkalian, tabel perkalian ya. Jadi perkalian berapa yang bisa menghasilkan 2. Jadi yang bisa menghasilkan 2 adalah 1 dikali 2. Itu sama dengan 2 ya. Nah, adakah bilangan yang lain? Tidak ada ya. Jadi hanya 1 dikali 2 saja. Nah, ini kan jadi bilangan 2 itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Nah, karena hanya memiliki 2 faktor, maka ini disebut bilangan prima. Jadi ini bilangan prima ya. Kemudian sekarang yang 5. 5 itu juga sama. Bilangan berapa dikalikan dengan bilangan berapa yang bisa menghasilkan 5, yaitu adalah bilangan 1 dikali 5 sama dengan 5. Tidak ada yang lain ya. Nah, ini juga bilangan 5 juga hanya memiliki 2 faktor. Jadi ini termasuk bilangan prima. Kemudian kita langsung lompat yang ke 17. Nah, bilangan yang menghasilkan 17 itu adalah perkalian dari 1 dikali 17 saja. Tidak ada yang lain ya. Jadi 17 ini hanya memiliki 2 faktor. Maka ini juga merupakan bilangan prima. Kemudian kita lihat yang 9. Nah, untuk menghasilkan bilangan 9 itu bisa kita dapatkan dengan cara yang pertama adalah 1 dikali 9. Itu hasilnya adalah 9 ya. Kemudian ada nggak yang lain? Ada 3 dikali 3. Juga hasilnya adalah 9. Nah,
di sini bilangan 9 itu memiliki lebih dari 2 faktor ya. Faktor-faktor bilangan 9 itu ada 1, 9, dan 3. Nah, maka 9 ini bukan merupakan bilangan prima. Nah, jadi jawabannya yang bukan merupakan bilangan prima adalah 9. Yang C ya jawabannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya adalah faktor persekutuan dari 14 dan 34 adalah. Nah, yang harus kita tahu, faktor persekutuan itu merupakan faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, di sini bilangannya adalah 14 dan 34 ya. Faktor dari 14 dan 34. Nah, untuk mencari faktor persekutuan, itu yang pertama kita harus mencari faktor dari masing-masing bilangan. Nah, kita pertama cari dulu faktor dari 14 ya. Cara yang pertama kita mencari faktor dari 14. Faktor dari 14 itu berapa? Kita cari bilangan berapa yang dikalikan dengan berapa, hasilnya adalah 14. Yang pertama adalah 1 dikali 14. Kemudian ada nggak bilangan yang lain? Ada, yaitu 2 dikali 7. Nah, ada yang lain lagi nggak? Nggak ada ya, habis. Oke, jadi kita dapatkan faktor dari 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Ada 4 ya faktor dari 14. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari faktor dari 34. Faktor dari 34 itu berapa? Yang pertama adalah 1 dikali 34. Kemudian ada lagi nggak? Ada ya. 2 dikali 17. Kemudian ada lagi nggak bilangan yang lain? Sudah habis ya. Jadi faktor dari 34 adalah 1, 2, 17, dan 34. Nah, di sini sudah kita dapatkan nih faktor dari masing-masing bilangan. Bilangan 14 dan 34. Faktornya sudah kita dapatkan. Nah, sekarang pertanyaannya tadi adalah faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 14 dan 34. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, faktor persekutuan itu adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, bilangan yang sama itu dari 14 dan 34 itu berapa faktornya yang sama? Kita lihat nih, di sini ada 1. Kemudian di sini juga ada 1 ya. Kemudian di sini ada 2. Di sini juga ada 2. Nah, untuk 7, 14, 17, dan 34 tidak ada yang sama ya. Di sini yang sama yang ada di bilangan 14 dan ada di bilangan 34 itu hanya 1 dan 2. Jadi, faktor persekutuan dari 14 dan 34 itu adalah 1 dan 2. Kita lihat bilangan yang sama saja. Oke, selanjutnya adalah soal yang nomor 5. Selanjutnya soal nomor 5 adalah faktor prima dari 60 adalah. Jadi pertanyaannya adalah faktor prima dari 60 ya. Nah, yang pertama kita cari adalah faktor dari 60. Jadi mencari faktor itu adalah yang paling mudah dengan menggunakan tabel perkalian ya. Jadi kita cari bilangan berapa dikalikan dengan bilangan berapa yang hasilnya adalah 60. Nah, kita mulai dari 1 dulu, bilangan 1. 1 dikali 60 ya. Itu hasilnya adalah 60. Kemudian 2 dikali 30. Kemudian 3 dikali 20. Kemudian ada lagi enggak? Kemudian 4 dikali 15 juga hasilnya adalah 60. Kemudian selanjutnya adalah 5 dikali 12. Kemudian yang terakhir adalah 6 dikali 10.
Nah, ini sudah kita dapatkan ya faktor-faktornya dari 60. Nah, faktor dari 60 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Tapi kita ingat, pertanyaannya tadi adalah faktor prima dari 60 ya. Jadi faktor prima. Nah, faktor prima itu adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi bukan faktornya ya, tapi faktor yang merupakan bilangan prima. Kalau misalnya yang ditanya adalah faktor dari 60, maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Tapi di sini pertanyaannya adalah faktor prima. Jadi di materi kali ini banyak sekali ya istilah-istilahnya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara faktor, kemudian faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, kemudian faktor prima, kemudian faktorisasi prima, kelipatan persekutuan terkecil, dan faktor persekutuan terbesar. Jadi banyak sekali ya istilah-istilahnya. Nanti dipelajari pelan-pelan saja. Nah, kembali lagi ke soalnya. Ditanya adalah faktor prima dari 60. Jadi kita cari faktor yang merupakan bilangan prima. Di sini bilangan prima tadi kan sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Jadi di sini kita lihat yang merupakan bilangan prima mana. Sini 2 ya. 2 ini adalah bilangan prima. Kemudian 3 juga bilangan prima. Kemudian selanjutnya adalah 5 bilangan prima. Apakah ada yang lain? Tidak ada ya, tidak ada yang lain ya. Jadi faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Kita lihat jawabannya. Nih, nomor 5, faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah kelipatan persekutuan dari 3 dan 8 adalah. Nah, tadi di soal yang sebelumnya sudah kita bahas tentang kelipatan ya. Tapi sekarang soalnya adalah tentang kelipatan persekutuan. Jadi kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan yang lainnya. Di sini yang dicari adalah kelipatan persekutuan dari 3 dan 8. Jadi kita harus cari kelipatan 3 dan 8 terlebih dahulu. Kita cari kelipatan 3 dan 8 ya. Pertama kita cari kelipatan 3. Kelipatan 3 adalah 3 dikali 1 itu 3, kemudian 3 kali 2 6, 3 dikali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21, 3 kali 8 adalah 24, 3 kali 9 adalah 27, dan 3 kali 10 adalah 30. Kemudian selanjutnya kita cari kelipatan 8. 8 dikali 1 8, 8 dikali 2 16, 8 dikali 3 24, 8 dikali 4 adalah 32, 8 dikali 5 adalah 40, 8 dikali 6 48, dan seterusnya ya. Ini seterusnya. Nah, kita lihat kelipatan persekutuan, berarti kita lihat kelipatan yang ada di kelipatan 3 dan kita lihat kelipatan 8 yang angkanya sama. Jadi kita cari dulu berapa nih yang ada di kelipatan 3 dan ada di kelipatan 8 ya, karena persekutuan. Persekutuan itu berarti kita mencari kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan yang lainnya. Karena di sini ada 2 bilangan yaitu 3 dan 8, maka kita cari bilangan kelipatan yang sama yang ada di 3 dan yang ada di bilangan 8. Di sini sudah kita dapat ya. Di sini ada 24. Kemudian di sini juga ada 24. Nah, karena di soalnya pilihannya ada dua bilangan yaitu ya, sepertinya 2 bilangan, jadi kita lanjutkan untuk mencari yang kelipatan 3.
Jadi kalau kita teruskan ini 3 dikali 11 adalah 33, kemudian 3 dikali 12 adalah 36, kemudian 3 dikali 13 adalah 39, kemudian 3 dikali 14 adalah ini karena nggak cukup, Ibu taruh di sini ya. Kemudian selanjutnya 3 dikali 14 adalah 42, kemudian 3 dikali 15 adalah 45, kemudian 3 dikali 16 adalah 48. Nah, kita lihat di sini sudah ada ya 48, di sini juga ada 48. Nah, jadi ketemu kelipatan persekutuan dari 3 dan 8 itu adalah 24 dan 48. Jadi jawabannya adalah yang A, 24 dan 48. Kemudian soal selanjutnya yang nomor 7. Yang dicari adalah KPK dari 12 dan 16. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencarinya bagaimana? Nah, akan Ibu jelaskan. Jadi soalnya kelipatan KPK dari 12 dan 16. Nah, untuk mencari KPK itu lebih mudah jika kita menggunakan pohon faktor. Untuk yang pertama kita gunakan bilangan primanya itu harus dimulai dari bilangan prima yang paling kecil ya. Jadi bisa dimulai dari 2 terlebih dahulu, kemudian 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ini 12 bisa dibagi dengan 2 ya. 2 kan bilangan prima terkecil. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya adalah berapa? Di sini 6 ditulis. Kemudian 6 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Nah, karena 3 ini sudah merupakan bilangan prima, jadi selesai ya. Nah, jadi faktor prima dari 12 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3. Nih, 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Kenapa 2 pangkat 2? Di sini karena 2-nya ada 2 buah. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 2 dikali 2. Kemudian setelah itu, setelah kita dapatkan faktor prima dari 12, selanjutnya kita mencari faktor prima dari 16. Ini juga bisa kita gunakan dengan bisa kita cari dengan menggunakan pohon faktor juga. Jadi di sini 16 bisa dibagi 2 ya. Itu hasilnya adalah 8. Kemudian 8 juga bisa dibagi 2, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 juga bisa dibagi 2, hasilnya 2. Nah, karena di sini 2 sudah merupakan bilangan prima, jadi sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi ini ya hasilnya ya. Faktor prima dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4 ya. Karena 2-nya ada 4 buah, jadi 2 pangkat 4. Nah, di sini sudah ketemu ya. Untuk yang 12 itu faktor primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian untuk yang 16 adalah 2 pangkat 4. Selanjutnya di sebelahnya ya. Nah, ini untuk faktor prima dari 12 dan 16. Nah, selanjutnya untuk mencari KPK. Untuk mencari KPK itu kita perhatikan, cari bilangan yang sama terlebih dahulu. Kemudian jika ada bilangan yang sama itu kita pilih pangkat yang paling besar. Nah, di sini kan yang sama 2 ya, 2 itu ada di 12 dan ada di 16. Kemudian
karena ada yang dua ini sama, jadi ketentuannya adalah kita pilih pangkat yang paling besar untuk KPK. Di sini pangkat yang paling besar antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Nah, kemudian di sini ada faktor prima 3 juga. Maka kita ikut sertakan. Nah, kita tulis di sini jadi KPK dari 12 dan 16 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, untuk itu kita harus cari hasilnya ya. Jadi ini jika dijabarkan adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, berapa hasilnya? 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 3 adalah 48. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya nomor 8 adalah FPB dari 24 dan 36 adalah, nah caranya hampir sama dengan cara mencari KPK ya. Jadi kita cari dengan menggunakan pohon faktor juga. Pertama kita cari faktor dari 24 dengan menggunakan pohon faktor. 24 itu bisa dibagi 2 ya. 24 dibagi 2 adalah 12. Kemudian 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, di sini karena 3 sudah merupakan bilangan prima, maka prosesnya selesai. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Ini bisa kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan, bisa kita sederhanakan ya, jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, ini 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3 ya. Kemudian selanjutnya kita cari faktor prima dari 36 dengan menggunakan pohon faktor juga. Jadi 36 dibagi 2 adalah 18. Kemudian 18 dibagi 2 itu adalah 9. Kemudian 9 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa ya, karena tidak bisa dibagi 2, maka yang bisa adalah dibagi 3. Nah, ini 3 juga kan bilangan prima. Jadi 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3. Jadi sudah ketemu ya, faktor prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Di sini bisa kita tulis 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, setelah didapat faktor prima dari 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3, kemudian faktor prima dari 36 itu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, maka selanjutnya kita cari FPB-nya ya. Tadi pertanyaannya adalah FPB dari 24 dan 36. Untuk mencari FPB, kita ambil faktor prima yang sama dari 24 dan 36. Kemudian selanjutnya kita pilih pangkat yang terkecil ya. Untuk FPB kita pilihnya pangkat yang terkecil. Di sini ada 2 ya, di bilangan 24 dan 36 itu faktor primanya ada 2 ya. Jadi kita pilih bilangan yang pangkatnya paling kecil. Jadi yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada 3 ya. Kemudian di sini juga ada 3. Nah, kita pilih nih pangkat yang paling kecil, yaitu adalah 3. 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 1 ya. Jadi 3 pangkat 2 dengan 3 itu yang terkecil adalah yang 3. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2 kali 2 4,
4 kali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Oke, jawabannya berarti nomor 8 adalah yang D. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Soal nomor 9. KPK dari 9, 18, dan 24 dalam bentuk faktorisasi prima. Oke, jadi kita cari KPK dari 9, 18, dan 24. Nah, ini ya, kita cari KPK dari 9, 18, dan 24. Jadi caranya masih sama, kita cari dengan menggunakan pohon faktor. Kita pertama adalah cari yang bilangan 9 dulu. 9 itu bisa dibagi 2 apa enggak? Bisa ya, jadi kita langsung saja dibagi 3. Bagi 3 itu bisa, 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, inilah faktor primanya. Jadi faktor dari 9 itu adalah 3 dikali 3, atau bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Nah, ini selesai ya untuk yang 9. Kemudian selanjutnya untuk yang 18 itu kita bagi 2 ya, bisa kita bagi 2. 18 bagi 2 adalah 9. Kemudian selanjutnya adalah 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, jadi faktor dari 18 itu adalah 2 dikali 3 dikali 3, atau bisa disederhanakan menjadi 2 kali 3 pangkat 2 ya, karena 3-nya ada 2. Kemudian selanjutnya adalah 24. Nah, ini 24 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 12. Kemudian 12 juga bisa dibagi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 3. Jadi kita dapat ya, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 ya, ini. Atau bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 kali 3 ya. Jadi pangkat 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3. Kemudian selanjutnya adalah, nah, ini sudah kita dapat ya faktor prima dari 9, 18, dan 24. Untuk 9 itu adalah 3 pangkat 2, kemudian untuk 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2, kemudian untuk yang 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, untuk mencari KPK kita adalah ambil semua faktor yang ada, kemudian jika ada faktor yang sama, itu kita pilih pangkat yang paling besar. Jadi ambil semua faktornya ya, faktor primanya ya. Terus jika faktor primanya itu sama, maka dipilih dengan pangkat yang paling besar untuk yang KPK. Jadi KPK-nya sama dengan, kita lihat nih untuk yang dimulai dari yang 2 dulu ya, dari yang terkecil. Di sini ada 2. Kemudian di sini juga ada 2 pangkat 3. Nah, antara 2 dan 22 pangkat 3 itu yang terbesar adalah yang 2 pangkat 3. Jadi kita ambil yang 2 pangkat 3. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada 3 ya. Di sini semua ada 3 di ketiga bilangannya. Itu ada 3. Kita pilih pangkat yang terbesar, yaitu pangkat yang terbesar adalah 3 pangkat 2. Nah, ini jadi KPK dari 9, 18, dan 24 dalam bentuk faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima itu tidak perlu dicari hasil akhirnya, masih bentuknya masih seperti ini. Ini namanya faktorisasi prima ya. Jadi KPK dari 9, 18, dan 24 dalam bentuk faktorisasi prima adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 10. Nomor 10 adalah FPB dari 12,
16, dan 36. Nah, untuk mencari FPB itu menggunakan pohon faktor ya, yang mudah. Jadi kita cari faktor prima dari 12 terlebih dahulu. 12 dibagi 2 adalah 6, 6 dibagi 2, 3. Jadi faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian selanjutnya kita cari yang 16. 16 dibagi 2 adalah 8, 8 dibagi 2 itu 4, 4 dibagi 2 adalah 2. Nah ini ya, jadi hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nih, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 4 ya, karena 2-nya ada 4. Nah, selanjutnya kita cari yang 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Kemudian 18 dibagi 2 adalah 9. 9 tidak bisa dibagi 2, bisanya dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Jadi faktor prima dari 36 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Oke ya, ini ya. Ini. Jadi bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. Nah, setelah didapatkan faktor prima dari 12, 16, dan 36, selanjutnya kita mencari FPB-nya. FPB itu kita pilih faktor-faktor yang sama. Jadi hanya kita ambil faktor yang sama saja. Faktor yang tidak sama tidak perlu kita ikut sertakan ya. Jadi kita ambil faktor prima yang sama saja, kemudian kita pilih pangkat yang paling kecil. Nah, di sini yang sama ada 2 ya. 2 itu ada semua ya di ketiga bilangannya, yaitu 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 2 untuk ketiga bilangan. Jadi kita pilih pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil berapa? Yaitu 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk yang bilangan 3 hanya ada di hanya faktor dari 12 dan 36. Untuk yang 16 itu tidak ada faktor dari faktor 3-nya. Untuk yang bilangan 16 itu tidak ada ya faktornya ya, 3 ya. Jadi ini tidak perlu diikut sertakan. Jadi yang diikut sertakan hanya faktor yang sama saja. Kemudian dipilih pangkat yang paling kecil. Jadi hasilnya FPB dari 12, 16, dan 36 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Baiklah, demikianlah pembahasan untuk ulangan harian yang ketiga. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan langsung ditanyakan ke Ibu. Jika masih ada penjelasan yang kurang jelas ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.